Manajemen talenta adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memanfaatkan talenta terbaik dalam organisasi guna mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen talenta tidak hanya pada perekrutan, tetapi juga pada pengelolaan karir, pengembangan keterampilan, serta retensi karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan, konseptual dan filosofis. Secara filosofis, manajemen talenta berlandaskan pada keyakinan bahwa sumber daya manusia adalah aset paling berharga bagi organisasi. Organisasi yang sukses dalam manajemen talenta tidak hanya mencari individu yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan mereka berkembang, tidak hanya mencari individu yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan mereka berkembang, termotivasi, dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Teori manajemen talenta mencakup beberapa komponen penting. Pertama, Bab 1, Dasar-dasar bonus demografi dan pengembangan talenta. 1. Bonus demografi dan implikasinya pada pasar kerja. 1. Definisi bonus demografi dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi. Secara konseptual, bonus demografi adalah situasi di mana suatu negara memiliki jumlah penduduk usia produktif, 15-64 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif, di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Fenomena ini memberikan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, karena angkatan kerja yang banyak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan syarat bahwa pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja dan penduduk usia produktif memiliki keterampilan yang memadai. Secara filosofis, bonus demografi dipandang sebagai peluang emas yang hanya terjadi sekali dalam sejarah demografi suatu negara. Dengan perencanaan yang baik, bonus demografi dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ia dapat menjadi beban besar bagi perekonomian, misalnya jika tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan meningkat akibat kurangnya kesempatan kerja yang berkualitas. Dari sisi teoritis, teori transisi demografi menggambarkan bagaimana perubahan komposisi penduduk dapat memengaruhi dinamika ekonomi suatu negara. Ketika negara berhasil mencapai bonus demografi, dengan manajemen talenta yang baik, hal ini dapat mempercepat industrialisasi, modernisasi, dan peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang baik, bonus demografi dapat memicu ketegangan sosial karena tingginya pengangguran dan ketimpangan sosial. 1. Dampak bonus demografi di Indonesia dan tantangan terkait. Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan potensi bonus ini, antara lain. 1. Tingkat pendidikan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan industri yang semakin canggih. Sistem pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas, baik dari segi kurikulum maupun metode pembelajaran, untuk memastikan para pekerja siap bersaing di pasar global. 2. Ketenagakerjaan. Bonus demografi akan sia-sia jika tidak ada penciptaan lapangan kerja yang memadai. Di Indonesia, masalah utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia. Banyak sektor yang tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena kurangnya investasi dan inovasi. 3. Skill gap. Skill gap atau kesenjangan keterampilan menjadi salah satu tantangan utama. Banyak tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern, terutama di sektor teknologi dan industri kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan talenta yang tepat untuk menutup kesenjangan ini dan memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi era digitalisasi. 1. Peluang dan tantangan bonus demografi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah lanskap pasar kerja secara global, dan bonus demografi dapat memberikan keuntungan besar bagi negara yang siap menghadapi perubahan ini. Peluang terbesar dari bonus demografi adalah peningkatan daya saing ekonomi global melalui tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi baru. Negara-negara yang berhasil dalam mengelola bonus demografi telah membuktikan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, tantangan utama adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan globalisasi dan digitalisasi. Kesenjangan keterampilan dan ketimpangan akses terhadap teknologi adalah masalah yang perlu diatasi. Jika negara gagal dalam memberikan pelatihan yang memadai dan membangun infrastruktur yang mendukung, bonus demografi bisa berubah menjadi malapetaka, di mana pengangguran meningkat dan stabilitas sosial terancam. 1.4 Pengalaman baik dan contoh kasus. Contoh negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi adalah Korea Selatan. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan berada di ambang krisis ekonomi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, pemerintah Korea Selatan berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan generasi mudanya memasuki pasar kerja global. Hasilnya, Korea Selatan berubah menjadi salah satu negara maju di dunia dengan ekonomi yang kuat, didorong oleh industri teknologi dan manufaktur. Di Indonesia, kita dapat melihat beberapa inisiatif sukses seperti program Kartu Prakerja, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda melalui pelatihan berbasis digital. Walaupun program ini masih menghadapi tantangan dalam hal penyebaran dan efektivitas, ini merupakan langkah positif dalam memanfaatkan bonus demografi untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia. Output, pemahaman mendalam tentang potensi dan risiko bonus demografi. Dengan memahami bonus demografi secara konseptual, filosofis, dan teoritis, kita bisa melihat bahwa potensi besar yang ditawarkan oleh fenomena ini harus diimbangi dengan persiapan yang matang. Peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa bonus demografi membawa manfaat maksimal bagi perekonomian dan masyarakat. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil mengelola bonus demografi dan terus berinovasi dalam mengembangkan talenta lokal untuk bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. 1.2 Strategi pengembangan talenta untuk menghadapi bonus demografi. 1.2 Peran strategis pengembangan talenta. Secara konseptual, pengembangan talenta adalah proses terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi optimal. Dalam konteks bonus demografi, pengembangan talenta menjadi krusial untuk memastikan bahwa populasi usia produktif dapat dimaksimalkan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Filosofi pengembangan talenta berakar pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan, dan investasi dalam pengembangan talenta tidak hanya akan menguntungkan individu tersebut, tetapi juga organisasi, dan dalam skala lebih besar, ekonomi nasional. Ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu mencapai potensi tertinggi mereka. Secara teoritis, strategi pengembangan talenta melibatkan beberapa pendekatan utama, termasuk upskilling, peningkatan keterampilan, reskilling, pelatihan ulang, mentoring, dan penempatan yang tepat sesuai kompetensi. Dalam konteks bonus demografi, pendekatan ini harus didesain sedemikian rupa agar dapat menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar kerja global, serta beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. 1.2 Pendekatan pengembangan talenta di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah dan sektor swasta telah mulai menerapkan berbagai inisiatif untuk memanfaatkan bonus demografi melalui pengembangan talenta. Program seperti Kartu Prakerja, yang memberikan pelatihan berbasis online, adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah berusaha meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda. Selain itu, banyak perusahaan swasta yang mulai berinvestasi dalam program corporate training untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki keterampilan yang relevan di era digital. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan akses terhadap program pelatihan tersebut. Tidak semua individu, terutama di daerah terpencil, memiliki akses terhadap pelatihan berkualitas. Oleh karena itu, salah satu strategi penting adalah memperluas cakupan program pengembangan talenta, serta memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 1, 2, 3 Peluang digitalisasi dalam pengembangan talenta.
Globalisasi dan digitalisasi membuka peluang besar dalam pengembangan talenta. E-learning dan platform pelatihan online memungkinkan individu dimanapun berada untuk mengakses pendidikan dan keterampilan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Indonesia dapat mengembangkan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. Contoh sukses dari penerapan digitalisasi dalam pengembangan talenta adalah platform pelatihan daring yang dimiliki oleh beberapa perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft. Mereka menawarkan program sertifikasi di bidang teknologi yang diakui secara global, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga membuka peluang karir internasional. 1, 2, 4 contoh kasus, keberhasilan India dalam mengembangkan talenta digital. Salah satu contoh negara yang sukses dalam pengembangan talenta di era bonus demografi adalah India. India telah memanfaatkan populasi usia produktif yang besar melalui investasi dalam pendidikan teknologi dan digitalisasi. Pemerintah India bersama sektor swasta telah mendirikan berbagai pusat pelatihan teknologi, seperti Digital India dan inisiatif Skill India, yang berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja muda dalam bidang IT, manufaktur, dan layanan. Hasilnya, India kini dikenal sebagai salah satu pusat teknologi informasi global, dengan banyak talenta IT dari India yang bekerja di perusahaan teknologi besar di seluruh dunia. Pengalaman India menunjukkan bahwa dengan strategi pengembangan talenta yang tepat, bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Output, strategi efektif untuk pengembangan talenta di era bonus demografi. Untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, Indonesia harus mengadopsi strategi pengembangan talenta yang mencakup upskilling, reskilling, serta pelatihan berbasis digital. Peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Dengan belajar dari pengalaman negara lain seperti India dan Korea Selatan, Indonesia dapat merancang strategi pengembangan talenta yang inklusif, berbasis teknologi, dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional tetapi juga memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang di Indonesia. Bab 2, Konsep Pengembangan Talenta dalam Organisasi. 2. Pengertian dan pentingnya pengembangan talenta dalam menghadapi persaingan pasar kerja. Secara filosofis, pengembangan talenta berakar pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang, jika dikembangkan dengan benar, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Dalam konteks persaingan pasar kerja, pengembangan talenta menjadi kunci utama bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Organisasi yang mampu mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berbakat tidak hanya memperkuat daya saing mereka, tetapi juga memastikan kelangsungan jangka panjang melalui inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi. Secara teoritis, pengembangan talenta adalah pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi, pelatihan, dan retensi karyawan berkinerja tinggi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pasar kerja semakin menuntut keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, organisasi yang tidak berinvestasi dalam pengembangan talenta berisiko tertinggal dari pesaingnya, terutama dalam hal inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Pengalaman baik dari berbagai perusahaan global menunjukkan bahwa pengembangan talenta merupakan investasi strategis yang menghasilkan pengembalian besar. Misalnya, perusahaan teknologi seperti Amazon dan Google memiliki program pelatihan internal yang bertujuan mengembangkan kemampuan karyawan di bidang data science, AI, dan manajemen produk. Hasilnya, perusahaan-perusahaan ini terus menjadi pelopor dalam inovasi teknologi dan mempertahankan karyawan terbaik mereka. 2. Siklus hidup talenta, identifikasi, pengembangan, dan retensi talenta. Siklus hidup talenta dimulai dengan identifikasi talenta, di mana organisasi mengidentifikasi individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi besar. Proses ini melibatkan penilaian kinerja, wawancara mendalam, dan analisis kompetensi. Identifikasi yang tepat adalah langkah penting karena menentukan arah strategi pengembangan talenta organisasi. Setelah talenta teridentifikasi, tahap pengembangan dimulai. Ini mencakup program pelatihan, mentoring, rotasi pekerjaan, dan kesempatan pengembangan keterampilan lainnya.
Pengembangan talenta tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu. Dalam konteks ini, penting bagi organisasi untuk menyediakan jalur karir yang jelas dan kesempatan bagi karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Tahap terakhir adalah retensi talenta, yang mencakup upaya organisasi untuk menjaga karyawan berbakat agar tetap berkontribusi dalam jangka panjang. Strategi retensi meliputi kompensasi yang kompetitif, lingkungan kerja yang mendukung, kesempatan untuk pengembangan karir, serta budaya kerja yang inklusif. Tanpa strategi retensi yang baik, talenta yang telah dikembangkan dengan susah payah dapat pindah ke perusahaan lain yang menawarkan kesempatan lebih baik. Contoh yang baik dalam siklus hidup talenta adalah di perusahaan General Electric, GE. GE memiliki program pengembangan kepemimpinan yang sangat terstruktur. Melalui rotasi pekerjaan, pelatihan intensif, dan mentoring, GE mampu mengidentifikasi dan mengembangkan talenta-talenta unggul yang akhirnya menjadi pemimpin di berbagai perusahaan besar. Program ini menunjukkan bahwa pengembangan talenta yang terstruktur dapat memberikan dampak besar terhadap kesuksesan organisasi. 2-3 keterkaitan antara pengembangan talenta dan kesuksesan organisasi. Pengembangan talenta berhubungan langsung dengan kesuksesan organisasi. Secara filosofis, organisasi yang berinvestasi dalam karyawannya menciptakan budaya pembelajaran dan inovasi. Ini berujung pada penciptaan lingkungan kerja yang produktif dan berfokus pada peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Dari perspektif manajemen, kesuksesan organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Secara teoritis, model-model pengembangan talenta seperti High Potential Leadership Development menunjukkan bahwa organisasi yang mampu mengembangkan talenta berkinerja tinggi cenderung memiliki kinerja bisnis yang lebih baik. Investasi dalam pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Contoh dari kesuksesan pengembangan talenta dalam meningkatkan performa perusahaan dapat dilihat pada Unilever. Unilever dikenal dengan program Future Leaders Program, di mana mereka merekrut lulusan berprestasi dan memberikan pelatihan intensif selama beberapa tahun. Program ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan bisnis, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan strategi perusahaan. Hasilnya, banyak pemimpin senior Unilever saat ini merupakan lulusan dari program tersebut. Output, pemahaman sistematis tentang pengembangan talenta. Peserta dari program ini diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pengembangan talenta dalam organisasi, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja yang semakin ketat. Selain itu, peserta akan memahami siklus hidup talenta yang mencakup identifikasi, pengembangan, dan retensi, serta bagaimana strategi pengembangan talenta yang baik dapat berdampak langsung pada kesuksesan organisasi. Dengan menerapkan strategi pengembangan talenta yang sistematis, organisasi tidak hanya akan mampu menarik dan mempertahankan karyawan terbaik, tetapi juga mendorong kinerja dan inovasi yang lebih tinggi di pasar global. 2. Pengembangan talenta dalam konteks teknologi dan digitalisasi. Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, pengembangan talenta semakin menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam dunia yang berubah dengan cepat, talenta yang mampu menguasai keterampilan digital, seperti analisis data, kecerdasan buatan, AI, dan transformasi digital, menjadi semakin penting. Organisasi yang tidak berinvestasi dalam pengembangan keterampilan digital akan kesulitan bersaing di pasar kerja global yang dipengaruhi oleh teknologi. Secara filosofis, perkembangan teknologi mengubah cara organisasi memandang pengembangan talenta. Jika sebelumnya pengembangan talenta berfokus pada penguasaan keterampilan tradisional, sekarang organisasi harus memastikan bahwa karyawannya juga mahir dalam teknologi digital dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, pengembangan talenta harus mencakup pelatihan digital yang berkelanjutan dan penyesuaian terhadap inovasi teknologi baru. Secara teoritis, pendekatan pengembangan talenta dalam era digital melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan keterampilan. Model pembelajaran berbasis digital, seperti e-learning, pelatihan daring, dan kursus interaktif,
telah menjadi alat yang efektif dalam memastikan karyawan dapat terus belajar di mana saja dan kapan saja. Teori blended learning juga menggabungkan pelatihan tradisional dengan pembelajaran digital untuk memaksimalkan hasil. Pengalaman baik dapat dilihat dari perusahaan seperti Microsoft, yang memiliki program Microsoft Learn, sebuah platform pembelajaran online yang memungkinkan karyawan di berbagai level untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam teknologi dan digitalisasi. Program ini memastikan bahwa karyawan Microsoft selalu selangkah lebih maju dalam menguasai keterampilan teknologi terbaru. 2. Hubungan pengembangan talenta dengan inovasi dan transformasi organisasi. Pengembangan talenta berperan penting dalam mendorong inovasi dan transformasi organisasi. Ketika karyawan diberdayakan untuk mengembangkan keterampilan baru dan mendapatkan pengalaman yang lebih luas, mereka lebih mungkin untuk berkontribusi pada proses inovasi di dalam organisasi. Filosofi pengembangan talenta yang berfokus pada pemberdayaan karyawan memandang bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki potensi untuk berinovasi dan membawa perubahan positif. Secara teoritis, inovasi dalam organisasi seringkali berasal dari talenta yang telah diberdayakan dan didukung oleh lingkungan kerja yang mendorong kreativitas. Teori Open Innovation menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berasal dari Departemen R&D, tetapi juga dari kontribusi karyawan di seluruh organisasi. Pengembangan talenta yang baik memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, sumber daya, dan kesempatan untuk berkontribusi pada proses inovasi. Contoh pengalaman baik dalam hal ini adalah perusahaan seperti Tesla, yang mempromosikan budaya inovasi melalui pengembangan talenta. Tesla memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berkontribusi pada pengembangan produk, mulai dari insinyur hingga staf operasional, yang memungkinkan perusahaan menciptakan mobil listrik yang revolusioner dan teknologi baterai yang mutakhir. 2. Tantangan dalam pengembangan talenta di organisasi. Meskipun pengembangan talenta memiliki banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi dalam menerapkannya. Tantangan ini termasuk kurangnya anggaran untuk pelatihan, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan waktu bagi karyawan untuk mengikuti program pengembangan. Selain itu, dalam banyak organisasi, kesenjangan keterampilan, skills gap, antara kebutuhan pasar dan kemampuan karyawan juga menjadi kendala utama. Secara filosofis, tantangan ini mencerminkan ketidakseimbangan antara visi jangka panjang organisasi dan realitas sumber daya manusia yang tersedia. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan talenta dan menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran terus-menerus. Teoritisnya, organisasi dapat mengatasi tantangan ini dengan menerapkan model pengembangan talenta berbasis kompetensi mapping, yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi keterampilan apa yang kurang dan merancang program pelatihan yang relevan. Ini juga termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan penyedia pelatihan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki akses ke pelatihan yang berkualitas. Sebagai contoh, perusahaan seperti IBM menghadapi tantangan serupa dalam mengatasi skills gap di era digital. Untuk mengatasi masalah ini, IBM meluncurkan inisiatif New Collar Jobs, yang fokus pada pelatihan keterampilan teknis yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi tanpa memerlukan gelar sarjana. Program ini membantu perusahaan menjembatani kesenjangan keterampilan sambil mengembangkan talenta internalnya. Output, membangun strategi pengembangan talenta yang sistematis. Pada akhir bab ini, peserta diharapkan memahami konsep dasar pengembangan talenta, mulai dari identifikasi hingga retensi, serta bagaimana pengembangan talenta berhubungan langsung dengan kesuksesan organisasi. Peserta juga akan memahami tantangan dalam pengembangan talenta dan bagaimana organisasi dapat merancang strategi yang efektif untuk mengatasinya. Dengan demikian, organisasi dapat membangun strategi pengembangan talenta yang sistematis, memastikan bahwa mereka memiliki karyawan yang siap menghadapi tantangan pasar kerja yang semakin kompleks. Talenta yang dikembangkan dengan baik akan menjadi aset utama dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Bab 3, Keterampilan Abad 21 untuk meningkatkan daya saing. 3. Keterampilan utama di era digital. Di era digital, kemampuan beradaptasi dan keterampilan khusus yang relevan dengan dinamika global sangat penting untuk meningkatkan daya saing individu dan organisasi.
Keterampilan abad 21, yang meliputi critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, menjadi fondasi utama dalam pengembangan talenta modern. Secara filosofis, keterampilan ini berakar pada pandangan bahwa dalam dunia yang kompleks dan terus berubah, kemampuan untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi adalah esensi untuk bertahan dan maju. Critical thinking menekankan pentingnya kemampuan analitis, yakni menilai informasi secara objektif, melihat berbagai perspektif, dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Filosofi ini menekankan bahwa untuk berkembang, seseorang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kecakapan untuk memahami, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Secara teoritis, keterampilan abad 21 ini didukung oleh berbagai model pembelajaran yang mengintegrasikan pemikiran analitis, keterampilan interpersonal, dan kreativitas. Teori keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills, HOTS, misalnya, menekankan pentingnya berpikir kritis dan inovatif sebagai bagian dari kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam dunia kerja saat ini. Teori ini mendorong pengembangan kapasitas untuk menyelesaikan masalah kompleks dan berpikir secara strategis. Contoh pengalaman baik dalam penerapan keterampilan abad 21 dapat dilihat pada perusahaan seperti Apple, yang selalu menekankan kreativitas dan inovasi sebagai kunci sukses. Apple mendorong karyawannya untuk selalu berpikir out of the box dan menemukan solusi baru untuk masalah-masalah lama. Ini telah memungkinkan perusahaan menciptakan produk revolusioner seperti iPhone dan iPad, yang secara radikal mengubah industri teknologi. 3. Peran teknologi dalam pengembangan talenta dan keunggulan kompetitif. Teknologi memainkan peran sentral dalam pengembangan talenta di abad 21. Teknologi tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga memungkinkan individu dan organisasi bersaing secara lebih efektif di pasar global. Dengan alat-alat seperti Artificial Intelligence, AI, Big Data, dan Machine Learning, organisasi dapat mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, merancang program pengembangan talenta, dan memantau progres secara real-time. Filosofisnya, teknologi dilihat sebagai penggerak utama perubahan dalam pengembangan talenta. Dalam pandangan ini, teknologi membuka peluang tanpa batas bagi individu untuk belajar dan berkembang secara mandiri, memotong batasan geografis dan fisik. Selain itu, teknologi mempercepat proses inovasi dan transformasi, yang merupakan inti dari pengembangan talenta yang berkelanjutan. Secara teoritis, teori pembelajaran berbasis teknologi menunjukkan bahwa dengan alat digital, proses pembelajaran dan pengembangan menjadi lebih efisien, terukur, dan personal. Konsep personalized learning, misalnya, memanfaatkan teknologi untuk menyediakan jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar individu. Teknologi ini memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dengan cara yang lebih terarah dan efektif. Pengalaman baik dapat dilihat dari perusahaan seperti Amazon, yang menggunakan AI dan Big Data untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan karyawannya dan menyediakan pelatihan yang tepat melalui platform daring. Amazon juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yang pada gilirannya meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar retail global. 3. Adaptasi terhadap perubahan teknologi dan inovasi dalam proses kerja. Salah satu tantangan utama di abad 21 adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang. Dalam dunia yang didorong oleh inovasi teknologi, organisasi dan individu dituntut untuk tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya secara inovatif dalam proses kerja. Adaptasi terhadap teknologi baru ini menjadi kunci bagi pengembangan talenta dan peningkatan daya saing. Filosofisnya, adaptasi terhadap perubahan teknologi mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dan kemauan untuk terus belajar. Teknologi tidak hanya diadopsi, tetapi harus diintegrasikan ke dalam proses kerja dan strategi organisasi. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya belajar sepanjang hayat, lifelong learning, sebagai landasan pengembangan talenta yang terus berkembang. Secara teoritis, teori adaptasi organisasi menekankan bahwa organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal, termasuk perubahan teknologi, akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Organisasi yang adaptif cenderung lebih inovatif,
tangguh, dan cepat merespons tantangan pasar. Dalam teori ini, individu yang mampu beradaptasi dengan teknologi juga dianggap lebih berharga karena mereka mampu mendukung perubahan organisasi secara lebih cepat dan efisien. Contoh kasus yang dapat diambil dari perusahaan seperti Tesla. Tesla tidak hanya mengadopsi teknologi terbaru, tetapi juga memimpin dalam menciptakan inovasi baru dalam industri otomotif. Kemampuan Tesla untuk beradaptasi dengan teknologi dan inovasi proses kerja, seperti penggunaan teknologi otomatis dalam produksi mobil listrik, telah membuatnya menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia saat ini. Output, keterampilan untuk menghadapi pasar kerja global. Pada akhir bab ini, peserta akan memahami bahwa keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, ditambah dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, adalah kunci untuk bersaing di pasar kerja global. Mereka akan mengetahui pentingnya teknologi dalam pengembangan talenta serta bagaimana inovasi harus diintegrasikan dalam proses kerja untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Dengan mengembangkan keterampilan ini, individu dan organisasi akan mampu menghadapi tantangan pasar global yang semakin kompetitif, serta memanfaatkan peluang dari revolusi digital yang sedang berlangsung.